CEO tanpa sengaja menyadari, istrinya yang dulu selalu mengelilinginya, tiba-tiba berubah menjadi dingin. CEO mencoba mengajaknya bicara, namun wanita itu hanya bermain ponsel tanpa perhatian. CEO heran dengan perubahan sikap istrinya. Tak lama kemudian istrinya langsung naik ke atas tanpa menoleh. Keesokan harinya, istri yang biasanya berpakaian sopan, kini mengenakan gaun ceria dan manis. CEO benar-benar bingung, mengapa istrinya seolah menjadi orang yang berbeda. Yang tidak ia tahu, kemarin istrinya baru saja didiagnosis kanker stadium akhir. Waktu yang tersisa paling lama hanya 6 bulan. Ia teringat selama 24 tahun hidupnya, tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Di rumah orang tua, ia harus menjadi gadis bangsawan yang sempurna, juga menjadi alat pernikahan keluarga. Menikah dengan CEO, ia berusaha menjalankan peran istri dengan baik. Namun suaminya tak pernah menatapnya sekalipun. Bahkan ketika ia mencoba mendekat, CEO selalu menjaga jarak. Kini saat kematian sudah di depan mata, ia menyadari tidak punya satupun momen bahagia. Untuk pertama kalinya, ia menolak semua undangan dari lingkaran sosial para nyonya kaya, dan memutuskan untuk hidup untuk dirinya sendiri. Tak lama setelah pulang ke rumah, kepala pelayan datang mengingatkan bahwa CEO akan pulang dari perjalanan bisnis setengah jam lagi, meminta wanita itu menyiapkan makan malam. Namun wanita itu berkata, suruh pembantu saja yang memasak. Masa untuk dirinya sendiri saja sudah cukup. Kepala pelayan heran, mengapa nyonya tidak mau memasak sendiri seperti biasanya? Wanita itu menjawab dengan tenang, CEO bisa masak sendiri. Lagi pula saat ia pergi dinas pun tidak memberitahunya, jadi ia juga tak perlu memikirkannya. Kepala pelayan terkejut, karena nyonya yang dulu tidak pernah bersikap seperti ini. Saat CEO pulang, ia terkejut melihat istrinya, yang biasanya menyiapkan makan malam dan menunggu. Kali ini malah asik bermain game, bahkan menjawab pertanyaannya dengan malas. CEO merasa ada yang aneh, karena tiba-tiba rumah terasa asing baginya. Keesokan paginya, wanita itu tetap bersikap dingin, makan pagi sendirian tanpa bicara sepatah kata. Adik CEO yang sejak awal tidak menyukainya, menganggap wanita itu hanyalah mata-mata yang dikirim ibu tiri. Ia menuduh wanita itu berpura-pura lembut, hanya untuk mendapatkan hati kakaknya, lalu mengancam agar wanita itu berhenti bermimpi. Ia bahkan mengatakan, begitu CEO mewarisi seluruh saham, hal pertama yang akan dilakukan adalah menceraikannya. Namun CEO tiba-tiba memotong ucapannya, dan meminta adiknya meminta maaf pada wanita itu. Sejak awal CEO memang curiga, bahwa istrinya adalah orang suruhan ibu tiri. Karena itu ia selalu menjaga jarak. Meskipun begitu ia tetap menghormatinya sebagai istri. Pagi itu, wanita itu pergi ke salon, mewarnai dan mengeriting rambutnya. Salah satu hal dalam daftar keinginannya sebelum meninggal, melihat perubahan yang mencolok. CEO tertegun sejenak. Bahkan saat di mobil, ia tanpa sadar terus memperhatikannya. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah keluarga besar. CEO masuk ruang kerja lebih dulu, meninggalkan istrinya sendiri bersama para kerabat. Ibu tiri pura-pura ramah menanyakan kabarnya. Namun para kerabat lain yang melihat rambut dan pakaiannya, langsung menuduhnya terlalu mencolok. Menyuruhnya menyalin aturan keluarga sebagai hukuman. Jika dulu, wanita itu mungkin akan diam dan menahan diri. Tapi sekarang dengan waktu hidup yang singkat, ia tak mau lagi menunduk. Dengan berani ia mengungkap semua aib mereka satu persatu, mengatakan tidak ada satupun yang berhak menghakiminya. CEO yang kebetulan berdiri di luar ruangan, mendengar semuanya, dan baru menyadari bahwa istrinya bukan orang suruhan ibu tirinya. Untuk pertama kalinya, CEO merasakan perasaan yang berbeda padanya. Saat ibu tiri mencoba menekan wanita itu lagi, dan situasi semakin sulit, CEO akhirnya masuk ke ruangan, untuk membelanya di depan semua orang.